Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Aminah, Naftia Alfisa Hananina, Reski Nur Hafizah, Rida Sri Rahayu, Riki Abaya Nur Rahim, dan Winda Aryani yang akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang prinsip fleksibilitas dan contoh implementasinya dalam pembelajaran serta prinsip relevansi kurikulum di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang prinsip fleksibilitas. Baik, langsung saja. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Maka dari itu, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi, kondisi, tempat, dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Prinsip fleksibilitas ini mencerminkan kesadaran akan keunikan setiap siswa dan kesiapan guru untuk menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran yang beragam, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan yang disesuaikan dengan. Selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas dalam pendidikan. Nah, pada prinsip fleksibilitas dalam pendidikan ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu pemahaman akan peserta didik. Dalam prinsip pertama ini mencakup pemahaman dan penerimaan perbedaan individual peserta didik. Guru yang menerapkan prinsip fleksibilitas ini harus peka terhadap perbedaan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya peserta didik itu kan memang berbeda-beda satu sama lain. Dari gaya belajar, tingkat kemampuan yang beragam, dan kebutuhannya yang unik. Selanjutnya, yang kedua itu ada adaptasi metode pengajaran. Nah, pada adaptasi pengajaran ini, guru diharapkan mampu mengadaptasikan metode pembelajaran mereka sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Contohnya seperti strategi pengajaran, teknik pengajaran, penggunaan berbagai sumber daya pendukung untuk menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar. Gaya belajar siswa itu kan ada 3 macam. Yang pertama yaitu dengan visual atau dengan cara melihat, yang kedua itu dengan auditori atau dengan cara mendengar, dan yang ketiga itu ada kinestetik dengan cara gerak. Nah, itu nanti akan disesuaikan dengan sumber daya pendukung dalam proses pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu penggunaan materi yang relevan. Nah, prinsipnya mencakup kemampuan untuk memilih atau menyajikan materi pembelajaran yang relevan atau sesuai dengan minat serta kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya misalkan dalam memilih buku pembelajaran itu harus menggunakan kurikulum yang terkini, misalkan kurikulum Merdeka. Prinsip yang keempat yaitu penyesuaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi prinsip fleksibilitas ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan tujuan pembelajarannya sesuai dengan tingkat pemahaman atau kemampuan peserta didik. Tujuan pembelajarannya itu harus menjadi panduan, bukan batasan yang kaku. Selanjutnya yang kelima yaitu pemberian pilihan dan otonomi. Memberikan siswa pilihan dan otonomi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi mereka. Guru yang fleksibel memberikan ruang bagi siswa untuk memilih topik proyek, metode presentasi, atau cara mengevaluasi pemahaman mereka. Selanjutnya yang keenam yaitu pemberian penilaian yang bermakna. Penilaian yang fleksibel memberikan siswa kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai bagi mereka. Ini dapat mencakup penilaian berbasis proyek, portofolio, presentasi, atau bentuk penilaian lain yang memungkinkan siswa menonjol dalam kekuatan mereka. Nah, selanjutnya yaitu yang ketujuh, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Prinsip fleksibilitas juga mencakup kemampuan guru untuk beradaptasi terhadap perubahan.
baik dalam kebijakan sekolah, perubahan kurikulum, atau situasi khusus yang mungkin timbul selama proses pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya yang ke-8, kolaborasi dan komunikasi yang terbuka. Guru yang fleksibel mendorong kolaborasi dan komunikasi yang terbuka antara guru, siswa, dan orang tua. Menerima masukan dan berkomunikasi dengan semua pihak dapat membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih adaptif. Nah, jadi prinsip fleksibilitas ini mencerminkan kesadaran akan keunikan setiap siswa dan kesiapan guru untuk menyesuaikan pendekatan mereka agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks pembelajaran yang beragam. Ya, saya di sini akan melanjutkan contoh implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran. 1. Penyesuaian media pembelajaran di sekolah. Ada beberapa sekolah yang tidak tersedia proyektor atau aliran listrik. Tidak akan menghambat proses kegiatan belajar mengajar dengan adanya prinsip fleksibilitas. Guru dapat memodifikasi media atau metode pembelajarannya. Yang kedua adalah kebebasan dalam memilih jenis kurikulum pada saat pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah kebebasan yang diberikan kepada siswa dengan guru dalam kurikulum merdeka, yaitu dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat adalah kebebasan guru dalam menentukan proses pelaksanaan pembelajaran, seperti guru bebas merancang metode pengajaran sesuai dengan kondisi, tujuan, dan ketersediaan sarana dan prasarana. Yang kelima adalah dalam kurikulum merdeka, guru memiliki kewenangan dalam menentukan alur pembelajaran. Guru juga dapat mengubah urutan materi pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan siswa. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini adalah rumusan prinsip relevansi di 2 sekolah yang telah kami identifikasi. Yang pertama ialah SDN Kuin Cirucuk 4, yaitu mengadakan pembelajaran berbasis media digital untuk peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai media digital yang sesuai dengan perkembangan zaman dan karakter peserta didik saat ini. Lalu yang kedua ialah SDN Pasar Lama 1, yaitu mengadakan perlombaan olahraga dan seni sebagai upaya penerapan prinsip relevansi terhadap kebutuhan perkembangan potensi peserta didik yang bukan hanya ada di bidang akademik. Demikian hasil dari diskusi kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.